kelas coding. Kita kembali dengan video tutorial kita saat ini membahas mengenai masih dengan Spring MVC ya teman-teman. Tapi kali ini saya mau membahas terkait dengan layouting ini ya. Mungkin kalau teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan video tutorial ini, saya sarankan untuk mengikuti video-video sebelumnya ya. Cek aja di bagian playlist Spring MVC. Oke? Nah, jadi kasusnya seperti ini yang akan kita bahas. Jadi kalau teman-teman perhatikan di aplikasi yang sudah kita buat ini kan ya, kita lihat di sini ada bagian header yang kalau kita pindah ke halaman lain, kebetulan ini di halaman depan misalnya ya. Di halaman depan kalau saya hit enter, ini adalah halaman depannya. Dan kalau saya klik edit, nah kita akan melihat header yang sama. Atau kalaupun saya masuk ke halaman add, juga kita akan melihat header yang sama. Mungkin kalau teman-teman yang punya pengalaman pemrograman web di bahasa pemrograman lain, misalnya PHP gitu ya, teman-teman mungkin akan menggunakan apa ya, satu file yang sama gitu ya, misalnya file header PHP gitu. Kemudian file header PHP ini akan di-include ya atau di-require di halaman-halaman yang lain gitu ya. Supaya apa? Supaya filenya itu reuse gitu ya. File headernya itu reusable. Jadi bisa dipanggil dari halaman-halaman lain yang membutuhkan. Nah, kasusnya sebenarnya sama di sini. Jadi saya punya beberapa halaman ya. Paling nggak ada halaman home-nya atau indeksnya, kemudian ada halaman edit tadi dan halaman add tadi ya. Ketiga halaman itu menggunakan layout header yang sama. Artinya kenapa nggak kita pusatkan atau kita jadikan satu gitu ya. Misalnya ada satu file template untuk header HTML gitu. Ya, nanti ketiga file tadi add, edit atau index atau home tadi itu akan menggunakan file header yang sama sehingga maintenance-nya jadi lebih mudah gitu ya. Jadi kalau kita mau ganti headernya, kita tinggal ganti aja di halaman header HTML gitu. Maka ketiga halaman tadi juga akan mendapatkan perubahan tampilan bagian header yang sama. Oke, nah itu yang akan kita lakukan kali ini ya di dalam video tutorial kita kali ini. Oke, tanpa membuang-buang waktu langsung saja kita saksikan video berikut ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Baik, nah bagaimana caranya kita bisa melakukan hal tersebut tadi ya? Nah, kalau kita menggunakan Spring MVC dan template engine-nya menggunakan Themeleaf, ini sangat mudah kita lakukan. Dan logiknya kurang lebih sama lah di bahasa pemrograman lain seperti PHP yang saya jelaskan tadi di awal. Oke, jadi kurang lebih sama. Nah, kalau di template engine Themeleaf, ini biasanya disebut sebagai fragment gitu ya. Jadi kita bisa buatkan fragmentnya, kemudian fragmentnya ini, file fragmentnya ini kita bisa include-kan pada halaman-halaman lain yang membutuhkan. Oke, kita langsung saja ya, kita coba. Kita lihat dulu source code kita. Nah, teman-teman perhatikan, ini project kita ya, ada file add, edit, dan index. Oke, kalau kita mulai dari index atau halaman home-nya, ya kita bisa lihat di sini di bagian atas, ya, yang ini ke bawah. Oke, kemudian ada navigation di sini. Oke, nah navigation-nya ini kalau teman-teman perhatikan, ya kurang lebih tampilannya ini sama ya dari index, kemudian edit, itu juga kurang lebih sama. Ini saya coba, ya kita lihat ya ini kalau saya expand, ya ini harusnya sama dengan yang ada di halaman index. Demikian juga yang ada di halaman add.html ini, ya ini saya coba expand. Nah, teman-teman bisa perhatikan kontennya ini sama harusnya. Ya, yang berbeda itu di bagian kontainer yang ini. Oke, untuk add, untuk edit juga kurang lebih yang berbeda itu di bagian kontainer yang ini. Oke, demikian juga untuk index ya. Perbedaannya cuman di bagian kontainer ini. Ya, footer dan headernya relatif sama ya. Kalau kita lihat teman-teman, ini footernya, ini headernya. Ya kebetulan di sini footernya sebenarnya secara UI itu nggak ada ya. Kalau kita lihat di sini nggak ada UI, tapi secara script HTML-nya sebenarnya
ketiga file ini memiliki footer atau konten di bagian bawah ini yang sama, yaitu include bundle JS-nya si Bootstrap. Oke, file bundle min.js-nya Bootstrap. Di bagian atas selain menunya tadi juga ada header-header yang kurang lebih sama seperti ini. Ya, tapi fokus kita adalah menunya tadi ya, navigation bar inilah istilahnya. Jadi kalau saya kembali lagi tampilkan menunya di sini ya, kurang lebih menunya ini yang harusnya itu sama untuk setiap halaman tadi ya, 3 halaman kita ini sama. Nah, bagaimana caranya sekarang supaya kita hanya menggunakan satu file ya, yang isinya itu adalah menunya tadi, kemudian ketiga file ini refer ke file tersebut. Oke, nah itu yang akan kita lakukan. Nah, saya akan buat sebuah folder di sini. Saya beri nama foldernya itu fragment gitu ya. Ya, teman-teman bisa menggunakan nama folder apa saja sebenarnya. Tapi saya akan buatkan fragment di sini. Kemudian di sini saya beri nama header.html. That's it. Nah, header HTML inilah yang nantinya akan berisi akan berisi konten yang sama tadi, gitu ya. Jadi konten yang sama tadi akan kita tempatkan di header HTML tadi. Oke. Jadi konten yang sama itu yang akan kita tempatkan di sini. Jadi misalnya tadi itu saya ambil dari, ya karena isinya sama, boleh aja saya ambil dari sini. Ya, yang nav ini ya. Saya mau ambil yang nav ini, navigation bar-nya. Saya copy. Saya taruh dulu di sini. Sebelum saya taruh, saya bungkus dia dalam sebuah div. Div-nya ini yang paling penting ya. Saya harus tambahkan fragment di sini. Jadi th fragment. Nah, namanya th fragment. Kemudian nama fragmentnya apa? Misalnya header atau menu gitulah. Menu bar. Menu bar. Oke. Dan tadi yang saya copy dari halaman index.html saya paste di sini, atau navigation bar-nya saya tempatkan di sini. Oke, seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang di index HTML-nya, teman-teman, itu bisa kita remove ya. Kita bisa ganti yang tadinya ini ya. Navbar-nya ini saya drop aja nih, saya delete, teman-teman. Nah, saya delete seperti itu. Kemudian saya tinggal ganti div th replace. Nah, sebenarnya ada dua ya, ada th insert dan ada th replace. Fungsinya kurang lebih sama, tapi kalau th replace itu artinya, ini div. Th replace itu artinya dia akan mengganti tag ini, current tag ini, ya dalam hal ini adalah tag div di sini misalnya, dengan tag atau dengan konten dari target yang kita sebutkan di sini. Nama fragmentnya apa, itu akan diganti tag di sini. Tapi kalau saya pakai insert, itu artinya dia akan sisipkan di sini, ya. Kontennya dia akan sisipkan di sini. Oke. Nah, jadi tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kita punya styling untuk kontainernya gitu ya, di div-nya ini ada stylingnya, mungkin kita lebih baik menggunakan th insert gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, artinya ini mau saya ganti totally, saya pakai th replace gitu ya. Nah, di kasus saya mau ganti ini dengan navigation bar tadi kan ya. Ya, karena saya pingin ganti, saya tinggal arahkan aja ya th replace-nya ini ke fragment filenya tadi. Nah, di sini path-nya di mana? Path-nya tentunya ke folder fragments yang ini ya. Folder fragments dengan file yang namanya header. Yang ini, header HTML. Kemudian nama fragmentnya apa? Nah, nama fragment yang ada di dalam file headers HTML itu tadi kita beri nama menu bar. Oke, yang ini. Nah, sehingga saya nulisnya jadi kayak gini. Fragment/header, ya, fragment foldernya, header nama filenya, kemudian nama fragmentnya apa, yaitu menu bar. Oke, nah ini kurang lebih caranya bagaimana kita menyisipkan konten dari sebuah fragment yang berada di file yang berbeda. Ya, dalam hal ini yang berada di dalam file header di sini. Ya, dia akan sisipkan konten ini. Ya, konten ini ke dalam div yang ada di sini ya. Dia akan replace di sini. Oke. Nah, setelah ini kita ganti, harusnya tampilannya akan sama ya. Ini saya bisa copy, demikian juga saya lakukan untuk edit.html. Saya remove aja, copy paste yang sama ya sintaksnya. Untuk add juga sama.
saya remove, saya copy paste div replace fragment slash header menu bar gitu ya. Nah, kalau sudah ya, kita bisa coba lagi aplikasi kita. Harusnya tampilannya nggak berubah ya. Harusnya tampilannya nggak berubah. Ini saya coba refresh. Nah, teman-teman lihat tampilannya nggak berubah. Ups, sebentar. Saya cek templates edit. Sebentar. Sebentar, saya cek dulu. Kalau yang edit ada error ya. Saya coba make sure dulu. Oke. Yang home, index nggak ada masalah. Kalau yang add, oke, ada error. Kita coba cek. Mungkin saya ada yang typo. Kita cek dulu errornya apa. Sebentar, saya clear dulu supaya errornya baru. Oke, yang ini. Oke, add HTML, ada error. Oke, sebentar. Iya, kalau kita lihat di sini errornya itu ada di file header, ya. Line 32, kita cek file header. Ini dia, line 32. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya karena di file header ini ada form ya, form untuk pencarian harusnya ya. Jadi teman-teman kita lihat dulu aplikasi kita kembali. Nah, kenapa di sini nggak error ya? Karena form ini sebenarnya sudah diakomodir value-nya di sini. Jadi kan kemarin kalau kita ketikkan sesuatu di sini kemudian kita search, akan ada hasil atau return seperti ini kan ya. Nah, sekarang karena form ini juga ditambahkan ke halaman yang lain, misalnya add tadi, ya. Nah, halaman add ini nggak menghasilkan objek form yang diinginkan ya. Dalam hal ini kalau kita lihat di header itu dia butuh ini ya, search form ini, objek search form ini perlu kita supply, kalau enggak dia akan error ya. Nah, ini harus kita contoh controller untuk home tadi. Mari kita cek di bagian, sebentar, saya cek di bagian, oke, yang ini ya, welcome. Nah, saya butuh objek ini sebenarnya. Oke, saya butuh objek ini, sehingga saat kita klik edit, nah ini dia, atau add, ya edit atau add, kita cari dulu yang add, mana yang add. Nah yang ini, saya perlu tambahkan objek search form di sini. Kalau enggak nanti error, ya. Jadi dia butuh ini ya. Nah jadi sama persis seperti ini. Oke. Kemudian juga saat kita mau edit, nah sama nih, kita juga butuh objek search form. Kalau enggak dia akan error seperti tadi. Oke. Itu yang ketinggalan ya, karena header HTML itu sekarang akan digunakan atau diinsert ke setiap halaman ya, maka ya masing-masing halaman tadi controllernya juga harus supply data yang dibutuhkan, yaitu objek search form. Nah, oleh karena itu kita sesuaikan ya, search formnya itu kita ambil dari sini, kemudian kita paste ke halaman add dan ke halaman edit. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Semoga udah nggak ada masalah. Oke, saya balik dulu ke depan. Oke, kemudian saya coba klik edit. Ya, teman-teman lihat, edit udah nggak masalah. Kemudian add juga udah nggak ada masalah. Ini juga bisa saya coba langsung search di sini ya. Kalau saya search, dia akan kembali ke halaman depan atau ke hasil pencarian. Nah, teman-teman lihat di sini. Saya search. Oke, kalau saya edit, dan saya coba search langsung dari sini, juga bisa. Gitu ya. Oke, jadi tadi hanya disesuaikan supaya formnya ini nggak valid gitu ya. Harus kita sertakan objek search form ini tadi. Baik di halaman add dan di halaman untuk edit tadi. Yang di sini. Oke. Nah, sekarang ketiga halaman kita yaitu edit, index, dan add. Yang ini ya, add, edit, dan index itu refer ke halaman header HTML yang sama ya, dengan sintaks seperti ini. Oke, simple ya teman-teman. Nah, artinya apa? Karena dia refer ke halaman yang sama, artinya apapun yang saya lakukan di file header HTML ini
itu akan reflect ke semua halaman tadi karena mereka referensinya ke halaman yang sama. Ya, kita coba aja. Ini saya mau rapikan ya. Maaf. Saya mau rapikan link-link yang ada di atas ini. Ini kan nggak ada fungsinya sama sekali ya. Kita coba aja. Misalnya yang home ya, kita ganti jadi thref menuju ke misalnya ke home slash aja seperti ini. Oke. Kemudian kita cek lagi. Mungkin saya nggak butuh link-link yang lain ya. Yang lain ini kita nggak butuh, saya cuman perlu adalah ini, yang link ini saya jadikan misalnya add gitu ya, add data gitu. Nah, yang link ini saya jadikan add data, terus yang ini saya rasa saya nggak butuh, saya drop aja. Disabled juga ini saya nggak butuh, saya drop aja. Oke, kemudian yang link ini saya kasih aktif biar linknya itu nggak blur gitu ya. Di sini misalnya add product, that's it. Kemudian thref ini juga sama slash add tadi, gitu ya. Dan kalau sudah, kita coba lihat efeknya sama nggak. Saya coba di halaman depan. Oke, teman-teman lihat sekarang ini ada add product menunya udah berubah. Kalau saya klik edit juga sama ya. Kalau saya klik home lagi dan saya klik add, dia masuk ke add gitu ya. Saya klik home, dia kembali ke home. Kalau saya klik edit terus saya klik add, dia masuk ke add juga. Home, saya coba edit lagi dan saya klik home, dia masuk ke home. Artinya apa? Artinya navigasinya juga sudah berfungsi dengan baik di sini, dan seperti yang saya katakan tadi, setiap kali saya rubah di halaman header HTML itu akan reflect ke semua halaman yang menggunakan file header HTML ini atau yang mengincludekan file header HTML ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, fungsinya kurang lebih mirip-mirip ya kalau teman-teman yang punya pengalaman di bahasa pemrograman lain, misalnya di PHP dengan include atau require kalau nggak salah. Oke? Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman, bagaimana kita menggunakan fragment di Spring MVC dengan template engine TimeLeaf. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau ini bermanfaat jangan lupa untuk di-subscribe bagi yang belum subscribe, atau di-like dan di-share ke sosial media teman-teman. Mungkin saja ada teman-teman yang lain yang membutuhkan konten-konten seperti ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di video kita yang akan datang.